Kelihatan, Sudah, Pak. Pak. Baik, rekan-rekan semua di sini eh, kita akan membahas modul kelima, yaitu berupa strategi distribusi dan rantai pasokan. Jadi kalau kita melihat dari judul materi modul kelima, yaitu tentang masalah distribusi. Jadi distribusi itu bagaimana produk yang diproduksi itu sampai ke pelanggan atau konsumen. Kemudian rantai pasokan itu adalah bagaimana bahan mentah itu masuk ke perusahaan, ya, masuk ke perusahaan. Jadi diskusi kita pada pertemuan ini masalah hal tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi rekan-rekan semua, kalau kita melihat apa tujuan belajar strategi distribusi dan rantai pasokan. Jadi tentunya kalau kita belajar itu kan ada tujuannya, ya. Nah, tujuannya adalah seperti berikut. Jadi di sini saya mencoba membuat tujuan belajar di sini ada 4 hal yang utama. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional. Jadi bagaimana kita mengelola sebuah distribusi supaya efisien, ya. Efisien itu artinya tepat guna. Jadi sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi apa yang kita produksi, kemudian kita jual ke pelanggan supaya laku, itu harus produk yang dibutuhkan oleh pelanggan, ya. Artinya apa saja yang dibutuhkan pelanggan itu kalau kita produksi akan laku. Selanjutnya yang ketiga adalah mengoptimalkan pengelolaan persediaan. Artinya apa di sini? Jadi kita menjaga supaya persediaan yang ada di gudang atau logistik itu selalu terjaga. Artinya apa? Jangan terlalu berlebih, jangan tidak ada itu. Jadi namanya mengoptimalkan pengelolaan persediaan. Sedangkan yang keempat adalah meningkatkan keunggulan kompetitif, ya. Meningkatkan keunggulan kompetitif. Baik, kita lanjutkan. Kita bisa melihat di sini adalah strategi distribusi. Mari kita lihat proses alur distribusi dari bahan baku hingga konsumen. Kita melihat hal yang pertama adalah bahan mentah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bahan mentah di sini adalah disebut dengan raw material. Jadi kalau kita di industri kuliner, bahan mentahnya tentunya seperti beras, daging, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Nah, ini
diperoleh oleh perusahaan melalui supplier. Kalau di perusahaan-perusahaan kecil atau rumah tangga, suppliernya bisa langsung ke pasar ya. Kita belanja sendiri ke pasar, tetapi untuk sebuah perusahaan yang sifatnya sudah industri, maka perusahaan tadi tidak datang ke pasar, tetapi melalui supplier yang datang ke perusahaan tersebut, melalui sebuah tender ya. Beberapa perusahaan menawarkan satu raw material dengan harga dan kualitas tertentu. Maka nanti harga dan kualitas yang diharapkan sesuai akan dipilih. Dari supplier yang terpilih tadi akan memberikan atau akan mendukung raw material yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dari perusahaan itu diolah ya, diolah menjadi barang jadi, kemudian dilakukan distribusi. Distribusi ini bisa melalui toko retail atau melalui agen ya. Kemudian dibayarkan atau diterima oleh konsumen. Ini adalah strategi distribusi ya, melalui proses alur distribusi dari bahan baku hingga ke konsumen. Ini gambarannya seperti yang terlihat pada layar. Kemudian kita lanjutkan bagaimana memastikan ketersediaan produk di pasar sasaran. Kita yang pertama adalah memilih saluran distribusi yang tepat. Jadi di sini pada gambar yang sebelah kiri ini ada 4 saluran distribusi. Disebutnya 0 level, 1 level, 2 level, dan 3 level. 0 level itu dari produsen langsung konsumen. 1 level itu dari produsen, pengecer ke konsumen. Kemudian 2 level itu dari produsen, grosir, pengecer, baru ke konsumen. Selanjutnya yang level yang ketiga atau 3 level itu dari produsen, grosir, agen, pengecer, dan konsumen. Jadi rekan-rekan semua itu adalah bagaimana kita memilih saluran distribusi. Jadi kalau perusahaan kita itu UMKM biasanya dari produsen langsung konsumen ya, konsumen. Jadi kalau kayak warung-warung ya, warung-warung atau apa itu O level ya, O level. Kemudian kalau sudah agak besar maka ditambah lagi dari produsen ke pengecer baru ke konsumen. Terus begitu kalau apalagi kalau sudah masuk ke level nasional dan internasional. Nah, tergantung bagaimana kondisi perusahaan yang kita create tadi. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, bagaimana mengelola stok secara efisien. Perusahaan, baik itu yang kecil maupun yang menengah atau yang besar, itu pasti mempunyai stok barang. Kalau perusahaan semakin besar,
maka dibutuhkan stok barang yang di lokasi di gudang ya, atau secara modernnya di logistik ya, logistik. Jadi kita harus mulai bagaimana mengelola stok secara efisien. Artinya efisien ini jangan berlebih dan jangan berkurang ya, sesuai dengan kalau di dalam stoknya masih banyak ya kita harus tidak boleh pesan lagi ya, harus segera dikeluarkan. Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan pasar. Jadi rekan-rekan mahasiswa di dalam satu pertokoan itu membutuhkan satu distribusi dari logistik. Jadi jangan sampai di pengecer atau agen atau toko itu stok barang tersedia begitu banyak sehingga kelihatan tidak laku. Kelihatan itu harus diatur oleh bagian logistik ya, pengaturan stok. Jadi di penjual atau di toko itu tidak terlihat ada barang yang kosong, ada barang yang berlebihan, itu mempunyai kesan yang tidak baik. Kesan yang tidak baik. Baik, kita lanjutkan tentang bagaimana optimalisasi biaya logistik dan penyimpanan. Mari kita lihat bagaimana manajemen rantai pasokan yang efisien. Jadi kita bisa melihat di gambar sebelah kiri, mulai bahan baku disiapkan oleh supplier, kemudian supplier akan menjual ke manufaktur atau perusahaan atau pabrik, kemudian diolah menjadi barang jadi. Setelah barang jadi akan didistribusikan ke retail, ya, ke pengecer. Dari pengecer akan dibeli oleh konsumen, Ya, itu gambarannya bagaimana optimalisasi biaya logistik dan penyimpanan yang pertama. Jadi melakukan manajemen rantai pasokan yang efisien. Jadi rekan-rekan mahasiswa, untuk yang kedua yaitu perlu adanya penggunaan teknologi. Jadi pada saat ini kita dengan mudah membuat atau membeli aplikasi untuk masalah supply chain tadi ya. Sehingga kita dengan mudah dapat mengetahui kondisi logistik yang ada di dalam perusahaan kita. Kita bisa melihat bagaimana supply chain itu terjadi seperti pada gambar yang ada di sebelah kiri. Berikutnya adalah tentang optimasi jalur distribusi. Jadi bagaimana caranya kita mengoptimalkan jalur distribusi. Nah, jalur distribusi tadi seperti sudah disebutkan di yang pertama tadi, bagaimana kita memilih distribusi ya, distribusi yang pas untuk menyampaikan barang supaya cepat, tepat, harga murah, terjangkau oleh konsumen.
Berikutnya adalah konsolidasi pengiriman. Jadi konsolidasi pengiriman tadi artinya pihak produsen ada koordinasi dengan pihak penerima melalui satu distribusi. Jadi jangan sampai pihak distributor mengirim barang tapi ditolak oleh pihak pihak agennya, karena di agen barang yang dikirim itu masih banyak. Nah, ini perlunya konsolidasi pengiriman. Selanjutnya, bagaimana manajemen persediaan yang baik. Jadi ada satu cara untuk manajemen persediaan yang baik itu namanya just in time atau lebih dikenal dengan singkatan JIT atau JIT. Apa yang tertuang di dalam just in time tadi adalah masalah waktu, kemudian ada SDM-nya, ada alat transportasinya, dan ada produknya. Itu rekan-rekan semua. Ada 4 faktor yang mempengaruhi